Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,80% ke angka 6.162. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham di sektor CPU yang 2 hari terakhir ini mulai bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost seperti Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang akan saya analisa adalah saham LSIP. Saham LSIP hari ini masih lanjut naik 0,42% ke harga 1.205. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini LSIP masih belum terkonfirmasi break dari resisten di harga 1.200. Dan candle hari ini juga menurut saya masih kurang bagus, karena berusaha untuk naik ke atas tapi malah dipaksa turun kembali, sehingga terbentuk shadow ke atas yang lumayan panjang. Dan jika kita lihat secara tren, memang LSIP saat ini sudah mulai bergerak naik. Jadi yang sebelumnya berusaha untuk naik di atas garis EMA 50, 3 hari terakhir ini bisa kita lihat LSIP sudah mulai naik di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini bergerak naik, ini malah ada distribusi. Dan asing pun hari ini mulai melakukan distribusi pada saham LSIP. Jadi dari data yang kita dapat, hati-hati bisa saja LSIP dalam 2 hari ke depan mulai bergerak turun kembali. Pertama, karena candle hari ini kurang bagus dan belum terkonfirmasi break dari harga 1.200, plus saat ini mulai ada distribusi. Jadi apabila besok teman-teman lihat LSIP gagal bertahan di atas harga 1.200 plus sudah mulai ada distribusi, teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau memang mau hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150 juga masih oke. Bisa kita lihat garis EMA 150 saat ini berada di harga 1.150. Sedangkan garis EMA 50 saat ini berada di harga 1.110. Jadi selama dia masih bertahan di atas garis EMA 150, LSIP masih ada potensi untuk rebound kembali dan naik mengetes resisten di harga 1.200. Dan apabila besok LSIP terkonfirmasi break di harga 1.200, maka resisten berikutnya jika kita lihat berada di harga 1.300, yang sebelumnya merupakan support dari saham LSIP. Bisa teman-teman lihat beberapa kali harga 1.300 bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi apabila berhasil break, maka harga 1.300 merupakan resisten yang lumayan kuat. Selanjutnya saya akan menganalisa saham SIM. Saham SIM hari ini juga naik 2% lebih ke harga 460. Dan bisa kita lihat hari ini SIM sempat naik lumayan tinggi mendekati resisten psikologisnya di harga 500. Tapi pada saat penutupan dipaksa turun lagi ke harga 460. Jadi memang candle hari ini juga untuk saham SIM lumayan jelek. Malah lebih jelek daripada LSIP karena candlenya lebih panjang. Dan bisa kita lihat saham SIM juga saat ini mulai ada tanda-tanda reversal trend dan telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi sekarang kedua garis EMA ini sudah berubah menjadi support. Bisa kita lihat garis EMA 50 berada di harga 438, sedangkan garis EMA 150 di harga 446. Dan bisa kita lihat dan untuk garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan 2% ini malah ada distribusi. Dan asing juga masih melakukan distribusi pada saham SIM. Jadi sama seperti LSIP, sama-sama walaupun bergerak naik tapi mulai ada distribusi. Jadi memang hati-hati pada saat bergerak naik, malah ada distribusi di harga atas sehingga harga mulai dibuat turun kembali. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar harga 430 ke bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata dalam minggu ini saham SIM masih gagal naik menembus harga 500. Jadi besok memang masih ada potensi untuk mencoba naik kembali mengetes harga 500. Apabila ternyata mulai terbentuk candle merah, hati-hati ada potensi SIM untuk turun kembali mengetes garis EMA 150 dan EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, saran saya sebaiknya tunggu kembali di garis EMA 50 dan 150 untuk entry di harga supportnya. Berikutnya saya akan menganalisa saham TBLA. Saham TBLA hari ini ditutup bertahan di harga 835.
Dan jika kita lihat candle juga, candle hari ini kurang bagus. Sempat naik lumayan tinggi menuju harga 870, ternyata mulai dibuat turun kembali dan sempat turun menyentuh support di EMA50 dan masih bisa rebound. Jadi memang pergerakan TBLA hari ini lumayan liar. Tapi saat ini TBLA masih berada di atas support di EMA150. Yang saat ini berada di harga 825. Sedangkan untuk support EMA50 bisa kita lihat tepat di harga 800. Dan untuk TBLA juga bisa kita lihat memang sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend juga. Sebelumnya bergerak sangat downtrend, saat ini sudah berhasil naik kembali di atas garis EMA50 dan 150. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, walaupun hari ini tidak bergerak naik maupun turun, ini ada distribusi. Dan asing pun masih melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, hati-hati TBLA juga dalam 1 minggu ini masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support di garis EMA50 dan 150. Jadi seperti hari ini sempat turun mengetes garis EMA50 dan berhasil rebound kembali. Jadi dalam 1 minggu ini saya lihat juga masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA50. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya tunggu di garis EMA50 atau 150. Itu lebih aman karena secara candle ini menurut saya kurang bagus. Jadi walaupun masih ada potensi untuk naik kembali mengetes resisten di harga 880, tapi apabila masih gagal naik, ada potensi untuk berbalik arah. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham BWPT. Saham BWPT hari ini naik lumayan tinggi 10% lebih ke harga 87. Dan bisa kita lihat, walaupun hari ini naik 10% lebih, candlenya juga masih kurang bagus. Karena sempat naik menyentuh harga 100, ternyata masih gagal naik dan dibuat turun kembali. Jadi saat ini secara grafik atau secara tren bisa kita lihat di antara keempat saham yang saya analisa di video ini, BWPT masih belum naik di atas garis EMA 150. Jadi hari ini baru berusaha untuk naik dan ternyata masih gagal. Sedangkan 3 saham yang lainnya bisa kita lihat sudah berada di atas garis EMA 150. Jadi untuk BWPT ini baru mulai untuk mencoba bergerak uptrend. Jadi belum terkonfirmasi uptrend. Jadi untuk saham BWPT, teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar harga 70, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal naik di atas garis EMA 150. Dan untuk saham BWPT ini pergerakannya cenderung liar. Jadi boleh masih bisa dianggap saham yang sangat gampang digoreng. Karena memang harganya memang cukup murah. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga memang masih mengarah ke atas. Dari data yang kita dapat, kenaikan 10% ini masih disertai adanya akumulasi. Sedangkan asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, BWPT saya lihat masih ada potensi untuk naik mencoba break dari garis EMA 150 yang saat ini berada di harga 93. Tapi seperti penjelasan saya di awal, apabila masih gagal break, sebaiknya take profit dulu. Atau memang mau hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 masih oke. Yang saat ini berada di harga 80. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di harga 80 baru teman-teman ikutan entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.